Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Juragan Manuk. Oke, ada sebuah alasan di dalam perawatan burung, khususnya burung koni. Apa saja alasannya? Dan apa saja penyebab masalah-masalah untuk perawatan burung konin? Oke. Jangan kemana-mana, tetap kita akan ulas semuanya di sini bersama Juragan Manuk. Ini adalah tentang perawatan burung konin ya teman-teman. Sebenarnya burung konin ini adalah burung yang menurut saya ini burung sangat mudah dirawat. Poin pertama, burung yang sangat mudah dirawat. Yang kedua, ini burung sangat mudah gacornya ya. Asalkan kita bisa merawatnya ya. Kenapa saya simpulkan ya, kenapa kesimpulan dari saya ini adalah konin ini burung yang sangat mudah dirawat? Karena selama pengalaman saya merawat berbagai macam jenis burung, hanya konin yang saya beli 5 hari gacor ya. 5 hari kalau saya merawat konin itu, insya Allah saya bisa memastikan gacor. Dan masihkah ada di antara teman-teman yang kesulitan merawat burung konin ya, ini adalah tipsnya ya. Jadi burung konin ini burung pemakan madu ya, pemakan madu ya, pemakan serangga juga kalau di alamnya ya. Dan burung ini adalah burung yang suka mandi ya, suka mandi, cuma dia tidak suka untuk dimandikan ya. Jadi kalau teman-teman merawat burung konin ini nggak usah dimandikan dengan cara disemprot ya, cukup kita sediakan cepuk yang agak besar agar dia mandi sendiri ya. Dan burung konin ini burung gitu maksudnya saya. Jadi burung yang sangat mudah beradaptasi dan sangat mudah jinak tanpa ada ritual tertentu untuk menjinakkannya. Burung ini dengan sendirinya akan jinak ya. Jadi masalah penjinakan burung konin saya rasa itu tidak perlu, karena dengan seiring waktunya kita pelihara itu hitungan minggu dia udah jinak dengan sendirinya ya. Oke. Namun ada ya teman-teman, saya juga mengalaminya waktu tempo dulu zaman perjuangan itu ya, itu memelihara konin tidak gacor, ngembung dan ngantuk, gembel. Nah, itu zaman saya lagi hit-hitnya, lagi cerdas-cerdasnya ya. Jadi memelihara burung konin sampai kejadian seperti itu ya. Karena apa? Karena dulu itu saya sedikit tinggi hati, sombong dan nggak haluan. Jadi saya tidak peduli, saya mau mendengarkan dari tips-tips dari yang lain, saya nggak peduli ya. Saya merasa itu udah cukup ya itu. Nah, langsung saja ini tipsnya. Intinya burung konin ini jangan sampai nyilet ya. Mau urusan dia gembel atau dia tidak berbulu ya, itu kalau dia gemuk pasti gacor ya. Lain kali akan saya terangkan cara menumbuhkan bulu ketika dia botak ya.
dan titik nyalanya. Kalau dia nyilet, kalau dia ngembung akan saya bahas. Tapi untuk kali ini, halo. Terus mampir. Untuk kali ini yang akan saya bahas itu tentang bagaimana cara menyeting dan menggacorkan burung koningnya agar nggak kepanjangan lagi. Ini akan saya bahas sekarang. Nah, jadi burung konin itu ada 2 setelan. Apa tergantung mau kita. Hobit. Ter. Nah, jadi tergantung cara kita ya, apa yang kita inginkan. Apakah kita menginginkan burung ini fighter, apakah kita mau menginginkan burung ini birahi. Nah, ini adalah settingan-settingan yang dulu saya pakai waktu saya sering mengikuti menggantang burung lomba konin ya. Jadi saya dari dulu jarang konin ini pakai extra fooding kroto. Ini los, saya los extra fooding, nggak pakai kroto atau segala macam. Dan ini los untulan, saya nggak pernah pakai untulan di konin ini ya. Nah, jadi untuk konin sendiri waktu saya dulu suka menggantang, saya pakai settingan. Pakai settingan itu apa tergantung yang tadi saya katakan, itu tergantung apa mau kita, atau mau birahi atau mau fighter. Cara settingnya kalau saya seperti ini. Jadi untuk harian, kalau kita menginginkan konin kita ini untuk harian, kita setting dengan cara birahi. Nah, tapi kalau settingan saya ini dulu buat lomba, saya setting pakai dengan cara yang fighter. Jadi bahan-bahannya itu sangat sederhana ya, sederhana. Jadi kalau kita meningkatkan birahinya si burung konin tersebut ya, kita cukup meningkatkan protein. Kalau konin tersebut kita tingkatkan proteinnya, dia akan birahi ya, tanpa kita setel dengan kalau kita tidak menemukan extra fooding yang cocok buat si konin, kita setel birahi dengan tinggi protein. Pakai apa? Pakai kuning telur. Pakai kuning telur, kita perbanyak kuning telur, dia otomatis birahi dan gacor. Cuma gacornya kalau kita gacor setting pakai high protein, dia akan cenderung harian, bunyi sepanjang hari, dia birahi. Tapi kalau fighter kita setting buat lomba, itu kita setting pakai energi yang diambil dari glukosa. Dan glukosa itu sangat mudah kita dapatkan ya. Kalau ini saya setting kedua-duanya, karena ini udah pensiun ya. udah pensiun buat gantang, jadi ya udah buat harian saja. Sekarang juga gantangan udah sepi kan kalau di sini karena ada pandemi ini ya. Jadi saya setting ini, saya pakai sirup ya, sirup. Jadi dia tuh suka yang manis-manis sama seperti saya. Huak. Nggak usah terlalu manis, nggak apa-apa, yang penting setia. Mantap. Ya. Jadi seperti yang ini videonya sudah banyak diunggah sama bosnya Juragan Manuk ya, di video-video sebelumnya banyak. Ini performnya Koni ini, dan alhamdulillah ini sudah jarang terurus ya. Ini saya biarkan dia hidup. Udah pokoknya ini adalah kalau Jawara. Ya ini udah masuk museum ya, kalau saya ini udah terlalu tua juga, udah malu kalau untuk di pertandingan lagi kan, dia udah malu, udah wis mangsane pensiun gitu kan. Ya, jadi kalau
kita tinggikan kadar proteinnya, dia akan gacor seharian ya, dari pagi sampai malam dia akan gacor. Nah, tapi kalau kita tinggikan gulanya ya, kan gulanya kita bikinkan air gula yang manis, benar-benar manis, dia akan fighter. Kalau kita ketemukan lawan, dia langsung joget-joget, ya, mengobrol ya, langsung gini-gini. Ya, ini adalah kunci sukses saya dulu meraih podium konin. Iya. Nah, ibaratnya dulu itu saya setiap berangkat itu alhamdulillah nggak pernah Zong. kondangan bos ya, walaupun entah itu dapat di 1, 2 atau 3 atau sekedar harapan. Karena bukan masalah menang atau kalah, tapi itu adalah tentang kepuasan. Mantap. Ya, jadi itu ya, mungkin saya agak kurang jelas yang menerangkannya ya, karena saya itu tidak membuat terlalu pakem gitu, jadi ya kita bikin bercanda aja lah ya. Tapi intinya itu, kalau kita membeli konin, kita beli burung sudah kondisi ya, jangan dimandikan lah, biar dia mandi sendiri, karena konin itu sangat tidak suka dimandikan ya. Mantap. Karena dia pasti akan Mandiri. Iya, dia mandi sendiri gitu ya. Iya benar, itu mandiri ya, akan mandi sendiri, dia akan jinak dengan seiringnya waktu. Karena ini dari dulu juga nggak pernah saya mandikan bos ya, dan ini biasa, nggak usah kita permak, nggak usah kita ini saya gantang ya, tanpa doping, tanpa pakai troto, tanpa pakai pentulan. Pada buktinya piala banyak itu di rumah bos. Ya gitu ya, dan oke lah, mungkin cukup ya mas ya. Siap. Nah, cukup untuk pembahasan konin. Intinya usahakan konin kita itu kondisi dulu, gemuk dulu, baru kita gacorkan ya. Kalau ini ya, saya sering merawat konin itu dari bodolan bos, dari konin yang rusak. Kalau saya tuh ngasih tipsnya tuh, kalau miara konin tuh jangan cukup dikasih air gula, usahakan susu ya, pakai racikan yang sudah saya kasih tahu di video-video yang berada di belakang tuh ya. Boleh teman-teman simak sih, apa sih racikannya, agar nggak nyilet, agar nggak gembung, dan agar setia Top perform ya, setia sama kita itu sepanjang waktu gitu. Los pengkhianatan bos. Oke, jika banyak kata-kata yang kurang memuaskan Anda ya, saya juga manusia, pasti banyak kekurangannya ya. Sepurone ya bos. Nah iya, sepurone ya. Beres. Aku jaluk ngapura lah yang ngono. Wis. Itu kasanku bos. Mantap. Masalah manuk nggak usah dibikin sepaneng ya. Tidak ada suhu burung di muka bumi ini. Mantap. Oke ya, karena nek ngaku awak dhewe suhu, kudune sudah bisa berbicara dengan burung, sudah mengetahui bahasa burung. Mantap. Intinya kita sharing sama-sama, kita belajar sama-sama, kita mencari pemahaman sama-sama ya. Kita diciptakan oleh Tuhan itu kosong ya, dengan cara yang bodoh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.